Di mana keadilan untuk para pensiunan PNS di seluruh Indonesia? Pertanyaan itu sering muncul di tengah para mantan abdi negara, di tengah situasi ekonomi dan juga kehidupan mereka yang serba sulit, dan juga ada banyak pensiunan PNS yang hidupnya menderita. Nah, ini yang perlu kita bahas Bapak dan Ibu semua. Tonton video ini sampai habis, sampai selesai, karena video ini menyangkut masa depan dan juga nasib para pensiunan PNS di seluruh Indonesia. Dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube ini dulu ya. Jadi begini Bapak dan Ibu semua, kita sama-sama tahu bahwa ada sangat banyak pensiunan PNS di seluruh Indonesia yang hidupnya saat ini serba kekurangan. Mereka mengalami kehidupan yang sangat terjepit di dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang menggadaikan SK, ada yang berhutang, bahkan juga ada yang bekerja serabutan untuk mendapatkan uang untuk mencukupi kebutuhan hidup dalam kehidupan sehari-hari. Tidak mengherankan ketika ada banyak pensiunan PNS yang akhirnya merasa dianaktirikan atau mereka tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah. Terlebih kita ketahui bahwa ada beberapa jabatan di pemerintahan yang saat ini sudah dijanjikan oleh Presiden Pak Prabowo Subianto untuk mendapatkan kenaikan gaji dari negara atau dari pemerintah. Kita bisa mengambil contoh dari kenaikan gaji yang akan diterima oleh para hakim di seluruh Indonesia, bahkan nilai atau angka kenaikan gaji yang diberikan oleh negara atau oleh pemerintah kepada para hakim di seluruh Indonesia itu kan sangat besar atau sangat fantastis. Gaji hakim yang di level paling bawah atau level junior itu sudah dijanjikan oleh Presiden Pak Prabowo Subianto akan naik 280%. Kita bisa membayangkan betapa bahagianya para pensiunan PNS kalau mereka mendapatkan perlakuan yang sama dengan para hakim di seluruh Indonesia. Dalam hal ini adalah gaji dinaikkan hingga 280%. Sayangnya kita sama-sama tahu bahwa gaji untuk para pensiunan PNS di seluruh Indonesia itu kan belum dinaikkan oleh Presiden Pak Prabowo Subianto. Nah, para pensiunan PNS, para mantan abdi negara di seluruh Indonesia itu juga semakin merasa tidak diperhatikan oleh negara ketika Presiden Pak Prabowo Subianto itu mengeluarkan Perpres nomor 79 tahun 2025. Kenapa anggapan itu muncul di tengah para pensiunan PNS? Jadi, ya sama-sama kita ketahui bahwa di dalam Perpres nomor 79 tahun 2025 itu sama sekali tidak membahas mengenai nasib para mantan abdi negara atau kehidupan ataupun kesejahteraan ataupun taraf hidup dari para pensiunan PNS di seluruh tanah air. Bapak dan Ibu semua pasti tahu bahwa di dalam Perpres nomor 79 tahun 2025 itu hanya ada kenaikan gaji untuk para PNS aktif ataupun ASN aktif seperti tenaga penyuluh, kemudian tenaga pendidik, kemudian TNI, Polri, guru, dosen, bahkan pejabat negara juga akan mendapatkan kenaikan gaji dari negara atau dari pemerintah. Dengan adanya janji kenaikan gaji untuk para hakim dan juga untuk para PNS aktif atau ASN aktif, ya tentu saja menjadi masuk akal ketika para pensiunan PNS itu merasa dianaktirikan dan juga mereka menganggap atau merasa bahwa mereka itu tidak diperhatikan oleh pemerintah. Padahal kita ketahui bahwa para pensiunan PNS saat ini kan memang usianya sudah sangat sepuh dan mereka itu kan memiliki jasa yang sangat besar. Kontribusi yang diberikan oleh para pensiunan PNS ketika mereka masih aktif sebagai aparatur sipil negara atau ketika mereka masih menjadi pegawai negeri sipil yang aktif itu kan juga sangat besar dan tidak bisa dipandang sebelah mata atau tidak bisa disepelekan. Tapi ya kita sama-sama tahu bahwa ketika sudah memasuki usia pensiun atau sudah purna tugas, ya sangat banyak pensiunan PNS yang hidupnya itu akhirnya serba kekurangan. Pertanyaan selanjutnya yang perlu kita bahas adalah di mana keadilan dari negara untuk para pensiunan PNS, karena apa? Ya kita sama-sama tahu bahwa tugas negara itu adalah menyejahterakan semua rakyat atau semua warga, termasuk juga para pensiunan PNS, tidak hanya pensiunan PNS di Jawa, tapi juga di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi, di Bali, di Papua, dan di berbagai daerah lainnya. Sayangnya begini Bapak dan Ibu semua, di tengah gaji yang naik, yang dijanjikan naik untuk para hakim dan juga untuk para PNS aktif, ada sangat banyak pensiunan PNS yang saat ini hidupnya itu kan serba kekurangan dan serba menderita. Nah ini adalah salah satunya yaitu Bapak Nur Ali Buyung. Jadi beliau usianya adalah 70 tahun dan saat ini beliau mengaku sisa gaji yang beliau terima itu adalah Rp200.000 sebulan. Bapak Nur Ali Buyung itu mengaku memiliki cicilan di BTPN selama 5 tahun dan
Ini yang cukup miris, bahkan mungkin bukan cukup miris, tapi sangat miris. Karena apa? Bapak Nur Ali Buyung ketika usianya sudah 70 tahun, beliau itu harus menjadi tukang ojek. Kita tentu sangat prihatin dengan fakta ini. Karena apa? Orang yang sangat berjasa, tapi ternyata ketika sudah purna tugas atau sudah pensiun, hidupnya itu sangat sengsara. Ada lagi cerita dari Bapak Wayan Slamet. Jadi beliau mengaku menggadaikan SK sejak masih aktif sebagai ASN atau sebagai PNS. Nah, saat ini sisa gaji yang diterima atau didapatkan oleh Bapak Wayan Slamet itu adalah Rp750.000 sebulan. Ada situasi yang jauh lebih sulit yang dialami oleh Bapak Wayan Slamet karena beliau itu mengaku menderita sakit jantung koroner, sehingga beliau itu harus kontrol atau memeriksakan kesehatan setiap bulan. Nah, dengan sisa gaji yang hanya Rp750.000, tentu saja Bapak Wayan Slamet itu mengakui gaji yang beliau miliki itu tidak cukup untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Ini merupakan fakta yang sangat kelam, yang sangat menyedihkan, tapi ya ini merupakan sesuatu yang sangat jamak terjadi di tengah para pensiunan PNS di seluruh Indonesia. Sekali lagi, di tengah janji untuk menaikkan gaji bagi para hakim dan juga para PNS aktif, ada banyak pensiunan PNS yang hidupnya itu serba kekurangan, bahkan mereka itu sangat menderita. Ini salah satu contohnya itu adalah Bapak Kamaludin. Jadi Bapak Kamaludin itu usianya adalah 66 tahun. Beliau mengaku sudah pensiun sebagai ASN itu pada tahun 2019 dan saat ini Bapak Kamaludin itu mengaku memiliki pinjaman di bank selama 17 tahun. Nah, pinjaman atau cicilan yang dimiliki atau dipunyai oleh Bapak Kamaludin itu baru berjalan 6 tahun dan sisa gaji yang dimiliki atau diterima oleh Bapak Kamaludin itu hanya Rp400.000 saja. Bapak Kamaludin juga mengaku bahwa beliau harus bekerja serabutan hanya untuk mendapatkan uang untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Sekali lagi, ini merupakan fakta yang sangat menyedihkan dan tentu saja membuat kita mengelus dada, karena sekali lagi, ketika PNS aktif ataupun para hakim itu dijanjikan kenaikan gaji, tapi para pensiunan PNS sampai saat ini itu kan belum mendapatkan hilal atau belum mendapatkan kode atau pengumuman yang valid, yang resmi tentang kenaikan gaji ataupun rapelan gaji. Ada juga cerita dari Bapak Miskianto. Jadi beliau itu umurnya adalah 65 tahun dan saat ini beliau mengaku memiliki utang di bank BPD. Nah, cicilan yang dimiliki oleh Bapak Miskianto itu baru akan lunas pada tahun 2036 nanti, dan saat ini sisa gaji yang diterima atau didapatkan oleh Bapak Miskianto hanya Rp500.000 sebulan. Kita tentu saja sangat prihatin dengan nasib yang dialami oleh para pensiunan PNS di seluruh Indonesia, karena sekali lagi hidup mereka itu kan sangat mepet atau bahkan bisa dikatakan sangat kekurangan ketika usia mereka itu kan sudah semakin tua. Kalau para pensiunan PNS itu akan bekerja, tentu saja tenaga atau fisik mereka itu kan sudah jauh berkurang dan mereka itu kan tidak sekuat anak-anak muda misalnya yang usianya 20 tahun ataupun 30 tahun. Belum lagi kalau di Indonesia itu kan memang ada batasan umur tuh, jadi ya sangat sulit bagi para pensiunan PNS untuk mendapatkan pekerjaan formal seperti layaknya anak-anak muda usia 20 ataupun 30 tahunan. Dengan kondisi seperti itu ya tentu saja para pensiunan PNS, para mantan abdi negara membutuhkan perhatian yang sangat besar dari negara atau dari Presiden Pak Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Mas Gibran Rakabuming Raka. Jangan sampai ada ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Karena apa? Sekali lagi, di dalam undang-undang itu kan sudah disebutkan atau sudah dijamin bahwa negara itu berkewajiban untuk menyejahterakan semua rakyat, semua warga, termasuk juga pensiunan PNS di seluruh tanah air. Tapi ya begitu tadi ya Bapak dan Ibu semua, sekali lagi bahwa memang suara-suara dari para pensiunan PNS itu kan harus terus dikeluarkan tuh. Nah, makanya saya membuat channel ini agar Bapak dan Ibu semua itu bisa terus bersuara, bisa menumpahkan keluh kesahnya, bisa untuk menumpahkan unek-uneknya. Nah, nanti unek-unek ataupun keluhan ataupun cerita dari Bapak dan Ibu semua akan saya buatkan konten. Syukur-syukur konten ini bisa terus Bapak dan Ibu bagikan kepada para pensiunan PNS lainnya,
sehingga suara dari Bapak dan Ibu semua itu akan sampai kepada para pemangku kebijakan, terutama sekali lagi adalah Presiden Pak Prabowo Subianto, yang mana Presiden itu kan merupakan pemimpin tertinggi di Indonesia dan mempunyai kuasa yang sangat besar untuk membuat kebijakan. Kalau menurut Bapak dan Ibu semua, bagaimana tentang rasa ketidakadilan yang dirasakan atau dialami oleh para pensiunan PNS di seluruh Indonesia? Silahkan tulis di kolom komentar, kita sama-sama berdoa agar taraf hidup ataupun kesejahteraan para mantan abdi negara, para pensiunan PNS di seluruh Indonesia itu semakin baik lagi, semakin meningkat lagi ke depan. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu semua.